peristiwa turunnya Isa alaihi salam di Masjid Menara Putih Damaskus pada akhir zaman. Dalam hadits Nawas bin Sam'an yang panjang yang membicarakan kemunculan Dajjal dan turunnya Isa alaihi salam, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Allah telah mengutus Al-Masih ibnu Maryam, maka turunlah ia di Menara Putih di sebelah timur Damsyik dengan mengenakan dua buah pakaian yang dicelup dengan waras dan jafaran, dan kedua telapak tangannya diletakkannya di sayap dua malaikat. Bila ia menundukkan kepala maka menurunlah rambutnya, dan jika diangkatnya kelihatan landai seperti mutiara, maka tidak ada orang kafir pun yang mencium nafasnya kecuali pasti meninggal dunia. Padahal nafasnya itu sejauh mata memandang. Lalu, Isa mencari Dajjal hingga menjumpainya di pintu Lut, lantas dibunuhnya. Kemudian, Isa datang kepada suatu kaum yang telah dilindungi Allah dari Dajjal. Lalu, Isa mengusap wajah mereka dan memberitahu mereka tentang derajat mereka di surga. Dalam kurung Sahih Muslim. Kita Al-Fitan wa Asratis Sa'ah, bab zikr ad-Dajjal 18-67-68. Aus bin Aus Ats-Sakafi meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Isa bin Maryam akan turun di Menara Putih sebelah timur kota Damaskus. Hadis riwayat Tabrani. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, suatu kelompok dari umatku akan tetap berperang dalam kebenaran secara terang-terangan sampai hari kiamat, sehingga turunlah Isa ibn Maryam. Maka berkatalah pemimpin mereka, pemimpin umat Islam, kemarilah dan imamilah salat kami. Ia menjawab, tidak, sesungguhnya sebagian kamu adalah ditentukan sebagai pemimpin terhadap sebagian yang lain, sebagai suatu kemuliaan yang diberikan Allah kepada umat ini, umat Islam. Hadis riwayat Muslim dalam kitab Al-Fitan dan riwayat Ahmad dari Abu Hurairah dalam suatu hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad. Termaktub, tiba-tiba Isa sudah berada di antara mereka dan dikumandangkan sholat, maka dikatakan kepadanya, majulah kamu menjadi imam salat, wahai ruh Allah. Ia menjawab, hendaklah yang maju itu pemimpin kamu dan hendaklah ia yang mengimami salat kamu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Telah bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, betapa gembiranya kamu apabila telah turun kepada kamu Isa ibnu Maryam, sedangkan imam, pemimpin sholat kamu adalah berasal dari kamu. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad dari Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kami menghukum mereka dengan beberapa hukuman, dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa ibn Maryam, Rasulullah, padahal mereka tidaklah membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Akan tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan tentang siapa yang dibunuh itu. Mereka tidak punya keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti prasangka belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Surat An-Nisa 157.